Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Ainun memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warasukani fahman ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Terimalah doa kami ya Allah, amin. Selanjutnya Ibu akan absen ya. Dengarkan namanya baik-baik. Aida, Hadir, Bu. Ainun, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Yasir. Izin. Izin kemana nak? Makassar. Oh iya. Berapa hari? 3 hari. Baiklah anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang pahlawan kita ya. Semuanya berdiri. Oke, sudah siap? Ya, Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada anak-anakku sekalian, apakah di lingkungan sekitar kalian ada pekerjaan petani? Ada? Nelayan? Ada. Guru? Ada. Nah, pekerjaan tadi itu ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun pembelajaran kita pada hari ini itu kita sudah masuk ke tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema usaha pelestarian lingkungan dengan topik pembahasan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama itu dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi pekerjaan yang ada di sekitarnya. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam pekerjaan beserta dengan tugasnya. Sebelum masuk ke pembelajaran atau pembahasan kita pada pagi hari ini, Ibu punya satu tepukan. Ya, sudah ada yang tahu tepuk semangat? Ada, Bu. Ya, mari kita melakukannya.
1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, sudah semangat semuanya ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, materi yang pertama itu adalah pengertian dari kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi diartikan sebagai kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keperluan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa. Tetapi perlu diingat bahwa keberagaman sumber daya alam dapat mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, yang kedua itu pekerjaan atau mata pencaharian merupakan salah satu bentuk dari kegiatan Ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi. Nah, materi yang kedua itu adalah tentang pengaruh sumber daya alam terhadap mata pencaharian. Nah, mata pencaharian masyarakat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, mata pencaharian penduduk sudah semestinya berbeda-beda dengan penduduk lainnya. Contohnya itu mata pencaharian orang yang ada di pesisir pantai itu pasti berbeda dengan penduduk atau masyarakat yang ada di daratan rendah atau daratan tinggi. Nah, mata pencaharian pada masyarakat pesisir pantai itu di mana pantai merupakan suatu tempat yang kaya akan hasil laut dan berpotensi sebagai tempat wisata. Nah, di pantai itu mata pencaharian masyarakatnya itu siapa yang tahu? Pesisir pantai. Ya, nelayan pintar. Nah, ada yang tahu lagi apa? Petani garam, pembudidaya rumput laut, dan petambak hasil laut. Nah, apa tadi mata pencaharian yang ada di pesisir pantai? Iya, apa kita? Nelayan. Nah, kalau Ainun apa? Apa tadi? Petani? Ya, petani garam. Yang kedua itu adalah mata pencaharian untuk penduduk daratan rendah. Daratan rendah diartikan sebagai daratan yang permukaan tanahnya landai. Kita tahu landai itu? Landai itu datar. Nah, cocok untuk bercocok tanam dan untuk industri. Jadi mata pencaharian yang cocok untuk daerah daratan rendah itu seperti petani dan buruh tani. Coba Zahra ulangi tadi mata pencaharian yang cocok untuk daratan rendah apa? Petani. Ya, pintar. Nah, yang ketiga itu adalah untuk daratan tinggi, di mana daratan tinggi itu adalah daratan yang memiliki suhu sejuk, cocok untuk beternak dan berkebun. Jadi mata pencaharian yang cocok untuk daratan tinggi itu adalah berkebun dan peternak.
Kelihatannya Zahra sudah mulai mengantuk ini. Mari kita tepuk konsentrasi dulu. Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Sudah ada yang tahu tepuk konsentrasi bagaimana? Belum? Begini. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke? Nah, oke. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jadi silakan simak lagi apa yang dijelaskan oleh Ibu ya, Nana. Nah, kita lanjut mengenai mata pencarian masyarakat berdasarkan sumber daya alam yang tersedia. Nah, selain mata pencaharian masyarakat di selain itu, mata pencaharian masyarakat di kota pasti berbeda dengan masyarakat yang ada di desa. Mata pencaharian masyarakat yang ada di desa itu seperti tadi apa? Petani, nelayan, Ya, pengrajin, ya, buruh tani juga termasuk, pekebun termasuk. Nah, sedangkan untuk mata pencaharian masyarakat di kota itu biasanya masyarakat di kota itu mata pencariannya itu di bidang jasa, seperti pegawai bank, sopir, pengacara, ya buruh pabrik. Yang ada di desa itu seperti apa? nelayan, petani, sawah, Buruh tani. Ya, kalau mata pencarian yang ada di kota itu guru, dokter, pegawai bank, pegawai, acara, pengacara, pegawai bank. pegawai bank, Nah, itu merupakan mata pencarian penduduk yang ada di kota dan penduduk di kota ya. Materi berikutnya itu mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi. Seperti yang Ibu terangkan tadi mengenai pengertian kegiatan ekonomi, di mana Ibu mengatakan bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan, menyalurkan, menghabiskan nilai barang atau jasa. Nah, dari pengertian ini jenis kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Yang ketiga adalah kegiatan jasa, konsumsi. Coba ulang kegiatan ekonomi itu yang pertama apa? Kegiatan produksi. Yang kedua kegiatan distribusi. Yang ketiga kegiatan konsumsi. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini adalah kegiatan untuk menghasilkan barang. Jadi orang yang melakukan kegiatan produksi itu dinamakan produsen. Contohnya itu seperti pembuat keramik. Contohnya lagi itu pembuat kertas. Pembuat kertas itu adalah contoh dari kegiatan produksi. Nah, berikutnya itu adalah distribusi. Nah, distribusi itu merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyalurkan barang hasil produksi. Misalnya itu penjual
penjual buku, penjual kertas, ya penjual buku, termasuk misalnya yang antar-antar barang, hasil produksi gerabah. Yang ketiga itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan manusia untuk mengurangi nilai dari suatu barang. Misalnya itu Zahra memakai pulpen. Itu adalah salah satu kegiatan konsumsi, di mana Zahra sendiri itu dikatakan sebagai konsumen karena dia adalah pelaku dari memakai pulpen. Siapa yang bisa ulangi jenis kegiatan ekonomi itu apa? Yang pertama, ya distribusi, apalagi konsumsi. Apa yang pertama? Kegiatan apa? Untuk menghasilkan barang itu kegiatan apa? Kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi. Nah, materi berikutnya adalah jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Nah, yang pertama itu usaha diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan pikiran, tenaga, dan fisik untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Nah, jenis-jenis usaha ini sendiri dibagi menjadi yang pertama yaitu agraris. Pertama agraris, di mana kegiatan agraris adalah kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan tanah sebagai tempat kegiatannya. Contoh usahanya itu adalah pertanian, perkebunan, perhutanan, dan peternakan. Nah, dari usaha-usaha yang dilakukan masyarakat ini di bidang agraris itu menghasilkan usaha, bisa berupa buah, sayur, kopi, teh. Yang kedua, jenis usaha yang kedua itu adalah pada bidang industri. Bidang industri, di mana kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menambah nilai guna suatu barang. Contoh usaha di bidang industri itu yang pertama pabrik, pengrajin kayu, dan sebagainya. Nah, dari usaha yang dilakukan pada bidang industri ini dapat menghasilkan usaha seperti pakaian yang dipakai oleh Ainun, celana yang dipakai oleh Zahra, dan kerudung yang dipakai oleh Aida. Nah, bisa kertas, pulpen, makanan kerupuk, snack, makanan kaleng. Ya, itu adalah merupakan hasil dari usaha pada bidang industri. Nah, yang ketiga itu adalah bidang perdagangan. Nah, di mana kegiatan pada bidang perdagangan ini merupakan kegiatan yang dapat berupa jual beli suatu barang atau jasa. Nah, siapa pernah ke pasar? Ya, siapa pernah ke pasar? Saya. Aida ke pasar beli apa? Kalau ke pasar biasa beli apa? Ya, beli sayur. Kalau Zahra ke pasar beli apa? Nggak pernah ke pasar? Beli apa? Beli pop ice kah? Beli apa kah? Kalau Ainun ke pasar beli apa?
beli batagor. Nah, itu merupakan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Sebentar Bidan, adik-adik semua. Nah, materi selanjutnya adalah tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan diartikan sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang pada dasarnya manusia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pekerjaan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, tadi itu Ibu sebutkan pekerjaan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pekerjaan yang menghasilkan Barang. ya, pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua adalah Menghasilkan jasa. ya, menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan manusia yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Misalnya itu pekerjaan orang yang membuat laptop, membuat meja, membuat baju, celana, jilbab. Nah, contoh lainnya itu seperti peternak, petani, nelayan, penjual kue. Penjual kue itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, yang kedua itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, menghasilkan jasa. Guru, Dokter. ya, dokter, apalagi ya, supir, ojek, apalagi tukang beca, ya, termasuk ya. Nah, pekerjaan iya, bengkel, montir. Nah, itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa diartikan sebagai pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dapat dinikmati serta dirasakan oleh orang lain. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut pada video pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan ice breaking dulu, yaitu tepuk tuyul. Ada yang tahu? Saya. Ya, kalau sudah tahu, kita lakukan. 1, 2, 3. Tepuk tuyul. Oe, oe. Oe, oe. Cinuba. Ya, satu lagi, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena kita sudah melakukan ice breaking, semuanya harus semangat ya. Di sini Ibu mempunyai video pembelajaran, jadi Ibu harap anak-anakku sekalian memperhatikan video pembelajaran yang Ibu berikan ya.
saja. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pengembangan potensi alam secara bijak. Apa saja jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa saja aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Aktivitas ekonomi pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat 15 sampai 11 derajat bintang zona. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak siang dan curah hujan sepanjang tahun serta tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung berapi. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian penduduk Indonesia. Aktivitas pertanian ini dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Di sini tadi kan sudah dijelaskan bahwa aktivitas pada bidang pertanian itu ada dua. Yang pertama itu aktivitas pertanian pada lahan basah dan aktivitas pertanian pada lahan kering. Nah, pada lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya saluran irigasi dan saluran. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Tadi contohnya dari pertanian lahan basah itu seperti sawah. Kalau lahan pertanian itu seperti perkebunan. Nah, lanjut ya. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Aktivitas peternakan yang dikelola masyarakat Indonesia dapat berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan sapi besar. Jenis hewan yang dibudidayakan antara lain sebagai berikut. Peternakan unggas meliputi ayam, kepiting, burung, dan asap. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Di sini pada aktivitas ekonomi di bidang peternakan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama peternakan hewan unggas. Misalnya apa misalnya? Ayam, itik, burung, angsa. Ya, pada peternak yang kedua itu peternakan pada hewan kecil, misalnya Kelinci, kambing, domba. ya untuk peternakan hewan besar seperti apa? Sapi, kerbau, kuda. kuda. Ya, kita lanjut ya. Hasil dari peternakan dapat berupa telur, daging, susu, kunyit, bulu, dan semuanya banyak. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Tanah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Tadi aktivitas perikanan dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu aktivitas perikanan tangkap dan aktivitas perikanan budidaya. Budidaya. Ya, lanjut. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara mengendalikan nelayan. Sementara aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau perairan raya. Ini gambar yang ini merupakan contoh perikanan perikanan tangkap. Nah, untuk gambar yang di sebelahnya ini merupakan perikanan budidaya. Lanjut. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Ikan yang dibudidayakan
Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah yang dikenal dengan sebutan ekspor-impor. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menentukan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Nah, ternyata selain kaya akan keragaman suku dan budaya, Indonesia juga sangat kaya akan keragaman aktivitas ekonomi masyarakatnya yang tentu harus kita syukuri. Terima kasih telah Nah, kan tadi Ibu sudah perlihatkan tentang video pembelajaran. Jadi Ibu akan tanya mengenai apa yang telah Anandaku sekalian lihat pada video pembelajaran. Coba Ainun, coba sebutkan macam-macam lahan pertanian beserta dengan contohnya. Nomor 1, pertanian lahan kering. Contohnya, perkebunan teh dan perkebunan tebu. Pertanian lahan basah, contohnya sawah. Nah, apakah jawaban dari Ainun sudah betul? Betul. Ya, berikan aplaus. Nah, sekarang Aida, pada video pembelajaran tadi kan sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis aktivitas pada bidang peternakan. Coba sebutkan dan berikan contohnya. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan ada 3, yaitu peternakan unggas, contohnya ayam dan itik. Peternakan hewan kecil, contohnya kelinci dan kambing. Peternakan hewan besar, contohnya sapi dan kuda. Nah, apakah jawaban dari Aida sudah betul? Betul. Berikan aplaus. Selanjutnya Zahra. Kan tadi sudah dijelaskan tentang hasil aktivitas di bidang pertambangan. Coba sebutkan apa itu. Contoh hasil aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, batu bara, minyak tanah, berlian, emas. Ya, apakah jawaban dari Sarah sudah betul? Betul. Hore! Jadi Ibu rasa semuanya sudah paham ya mengenai video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Ya, Bu. Sekarang Ibu akan menampilkan, Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Dan Ibu akan berikan tugas
ada gambar yang akan ibu tunjukkan nanti, nama pekerjaannya, terus dia termasuk ke dalam aktivitas ekonomi di bidang apa, dan yang ketiga adalah apa tugas dari pekerjaannya pada gambar yang ibu akan tampilkan ya. Oke, mengerti? Sampai di sini sudah paham? Oke, jadi ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1 Aida, kelompok 2 Sahra sama Ainun. Silakan Sahra pindah ke samping Ainun. Sesuai yang ibu telah jelaskan tadi, jadi di sini ibu akan membagikan lembar kerja, tempat kerja untuk anak-anakku sekalian. Jadi nanti jawabannya ditulis di sini ya. Lalu setelah selesai menjawab pertanyaan dari gambar yang ibu tampilkan, setiap kelompok naik untuk membacakan jawabannya ya. Oke. Untuk kelompoknya Aida, gambar yang di sebelah kiri, sebelah kirinya ibu. Untuk kelompoknya Ainun dan Zahra ya, foto gambar yang ada di sebelah kanan ibu. Jadi ini untuk menulis jawabannya ya. Jadi silakan diskusikan mengenai apa tadi? Apa yang akan didiskusikan? Nama pekerjaannya, dan bekerja di bidang apa, dan tugas-tugas ya, tugas dari pekerjaan tersebut. Oke? Sudah paham? Paham. Ya, jadi sekarang ibu kasih waktu untuk mengerjakannya, dimulai dari sekarang. Silakan didiskusikan untuk setiap jangan lupa tuliskan nama anggota kelompoknya ya.
masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Kelompok mana yang mau duluan naik? Saya. Kelompoknya Aida dulu. Silakan berdiri. Permisi, kamar mandi. Ya, silakan. Nama saya Roida, kelompok 1, nama pekerjaan polisi, bidang jasa, tugas-tugas dari polisi, memelihara keamanan masyarakat, kedua menegakkan hukum, ketiga memberikan perlindungan, keempat menjadi penunjang bagi masyarakat, kelima memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, jawaban dari kelompok 1 sudah betul ya. Kita beri aplaus dulu. Sudah, Bu. Ya. Karena kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya, sekarang kelompok 2 silakan berdiri untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun. Nama saya Zahra. Tugas dari dokter itu memeriksa pasien. 2. Memeriksa Memberikan kesembuhan dan terapi bagi pasien. 3. Melayani memberikan medis. pemeriksaan medis. Yang keempat, Memberikan resep obat bagi pasien. Nomor 5. Menangani berbagai penyakit. Nama pekerjaan dokter, termasuk bidang jasa. ya silakan duduk. Betul sekali jawaban dari kelompok 2 sudah betul. Kita berikan aplaus. Nah, sekarang Ibu memiliki ice breaking lagi. Kita main-main lagi ya. Sudah tahu itu permainan polisi-polisi? Tahu. Kejar-kejaran. Enggak, begini polisi. Ya. Pantai. Nanti kita jadi kita sebutkan itu yang nama-nama pekerjaannya. Kalau misalnya ada yang double, kita beri sanksi untuk nyanyi. Oke. Nyanyinya cica-cica di dinding. Oke? Mulai nih. Polisi numpang tanya sebentar atas nama pekerjaan dimulai dari Ainun diakhiri oleh kakak ibu. Misalnya petani. Karena Zahra tidak menjawab, jadi kita beri sanksi nyanyi cica-cica di dinding. Berdiri. Oke. 1, 2, 3. Cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, langsung ditangkap. Hore. Oke, kita main satu kali lagi ya. Sekarang polisi numpang tanya Sebentar. atas nama pekerjaan dimulai dari Zahra diakhiri oleh Aida. Misalnya dokter, petani, Nelayan. guru, polisi. Ainun salah. Silakan naik untuk bernyanyi. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Hore. Untuk itu karena kita sudah selesai diskusi dan ice breaking, Ibu akan memberikan LKS
kerjakan ya. Jadi untuk anak-anakku sekalian silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu dikumpul ya sama ibu. Ya, Bu. Mana, Bu? Ini, Bu. Ya, 5 menit. 5 menit. Ini tulis, Bu. Ya. Oke, Bu. Sama-sama 5 ya. Ini jawabannya. Langsung jawabannya saja ya kita tulis. Oke. Setelah selesai kumpulkan di ibu ya. Angin begini sih. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Selesai, Bu. Ya, sekarang waktunya untuk mengumpulkan tugasnya. Silakan kumpul tugasnya ya. Oke. Silakan duduk kembali. Bu, kertas yang lain. Untuk kertas yang lain semua. Banyaknya, Bu. Adalah aktivitas-aktivitas di bidang ekonomi. Nah, yang pertama itu aktivitas di bidang pertanian, di mana dibedakan menjadi 2, itu pertanian lahan basah dan pertanian lahan Kering. Nah, pertanian lahan basah itu misalnya Sawah. ya, pertanian lahan kering misalnya Kebun. ya. Adapun hasil dari aktivitas ekonomi di bidang pertambangan misalnya emas, batu bara, Minyak minyak tanah. tanah, ya oke. Berlian. Ya berlian termasuk juga. Selanjutnya adalah apa lagi tadi saya cari? Blank ibu guru. Pekerjaan di bidang jasa misalnya dokter, polisi, guru. Nah, itulah tadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Ibu harap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat anak-anakku pahami dengan baik ya. Oke, sebelum pulang siapa yang ingin pimpin doa? Oke, silakan pimpin doa. Mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan pertolonganmu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Amin. Nah, selesai pulang dari sekolah, ibu harap jangan tinggal main-main di jalan ya. Silakan langsung pulang ke rumahnya. Pulang.